semuanya, salam sejahtera bagi kita. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang peluang. Sebelum kita mempelajari materi tentang peluang, Ibu akan bahas dulu kompetensi dasar apa aja nih yang harus kalian capai pada materi ini. Kompetensi dasar yang pertama, 3.4, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, 3.4.1, yaitu siswa mampu memahami konsep percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang kedua, 3.4.2, siswa mampu memahami konsep peluang kejadian dan frekuensi harapan suatu kejadian. Yang ketiga, 3.4.3, siswa mampu memahami konsep peluang kejadian majemuk. Tujuan pembelajaran dari materi peluang diantaranya adalah yang pertama, memahami konsep percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang kedua, memahami konsep peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan suatu kejadian. Yang ketiga, memahami konsep peluang kejadian majemuk. Berikutnya, mari kita lihat video ilustrasi contoh peluang di kehidupan nyata. Suatu hari, ada sepasang kakak beradik ingin menggunakan sepeda motor. Namun, mereka hanya memiliki satu sepeda motor. Jadi, mereka memiliki solusi untuk melemparkan sebuah koin untuk mendapatkan siapa yang mendapat giliran pertama menaiki sepeda motor tersebut. Jadi kira-kira siapa nih ya yang mendapat giliran pertama? Nah, hal tersebut berkaitan dengan materi kita yaitu peluang. Peluang adalah salah satu bidang studi matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Setelah itu, kita akan mengenal beberapa istilah dalam peluang. Yang pertama, percobaan. Apa sih itu percobaan? Percobaan adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ketika percobaan diulangi, hasil yang diperoleh tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat sama dan secara hati-hati. Berikut ini ada beberapa contoh dari percobaan. Yang pertama, ada percobaan pelemparan sebuah koin. Yang kedua, ada percobaan pelemparan 3 buah koin. Dan yang ketiga, ada percobaan pelemparan 2 buah dadu. Selanjutnya, istilah dalam peluang yang kedua ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan huruf S besar. Banyaknya elemen pada ruang sampel dinyatakan dengan NS. Contoh dari ruang sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan pelemparan sebuah koin. Ada 2 kemungkinan yang muncul dari pelemparan sebuah koin. Yang pertama, kemungkinan munculnya angka, dan yang kedua, kemungkinan munculnya gambar. Nah, jadi ruang sampel dari pelemparan sebuah koin ini ada angka dan gambar. Jadi NS-nya atau banyaknya ruang sampel ada 2. Selanjutnya, pelemparan sebuah dadu, di mana kemungkinan yang muncul itu ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Jadi ruang sampelnya S-nya sama dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS-nya banyaknya ruang sampel ada 6. Istilah peluang yang ketiga ada yang namanya kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain sebagainya. Banyaknya kejadian A dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian B biasanya dinotasikan dengan NB. Berikut ini ada contoh suatu kejadian atau peristiwa. Saya misalkan kejadian ini saya namakan kejadian A. Yang pertama, kejadian munculnya angka. Oke, kejadian munculnya angka pada pelemparan 1 buah koin, maka hanya A
saja sama dengan angka. Jadi NA banyaknya kejadian A yang muncul hanya 1. Kemudian kejadian munculnya jumlah mata dadu genap pada pelemparan sebuah koin. Maka A sama dengan, atau kejadian A sama dengan 2, 4, dan 6. Karena hanya mata dadu yang bertitik 2, titik 4, dan titik 6 yang berjumlah genap. Nah, sekarang kita akan membahas rumus tentang peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen sama dengan NS, dan A adalah suatu kejadian dengan banyaknya elemen sama dengan NA, maka peluang kejadian A diberi notasi TA, yang mana rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari percobaan yang dilakukan. Jika A adalah suatu kejadian, maka PA adalah peluang terjadinya A. Maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dirumuskan FA sama dengan PA dikali N. Selanjutnya ada istilah peluang kejadian majemuk. Suatu kejadian yang dilakukan lebih dari 1 kali akan menghasilkan kejadian baru. Nah, kejadian baru inilah yang disebut dengan kejadian majemuk. Dalam peluang kejadian majemuk, peluang kejadian sembarang bisa dituliskan seperti di bawah ini. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Di mana PA gabungan B ini adalah peluang kejadian sembarang. PA dan PB adalah peluang terjadinya kejadian tertentu. PA irisan B adalah peluang menyukai dua kejadian yang sama. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka bahasa Inggris, dan 10 suka kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Berikut penyelesaiannya. Tadi yang suka dua-duanya ada 10, sehingga dari dua lingkaran dalam diagram Venn namanya, angka 10 kamu taruh di tengah-tengahnya. Kemudian tadi yang suka matematika ada 28. Jadi di yang huruf simbol M itu kamu tulis 18 ya. Kemudian yang suka bahasa Inggris simbolnya B itu kita tulis 12 karena sudah dikurangi dengan yang suka kedua-duanya tadi. Jadi NS-nya banyaknya ruang sampel tadi ada 45 siswa ya. Kemudian yang suka matematika ada 28, yang suka bahasa Inggris ada 22, dan yang suka kedua-duanya ada 10. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, PA gabungan B sama dengan PA peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dan dikurangi dengan PA irisan B yang tadi suka kedua-duanya. Sehingga 28/45 ditambah 22/45 dikurangin 10/45 hasilnya adalah 40/45, dimana kalau disederhanakan hasilnya menjadi 6/9. Sekian untuk materi hari ini. Saya ada sedikit quotes, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih.